Oke guys, kita akan bahas untuk contoh soal yang pertama ya. Nah, di sini ada sebuah soal, yaitu Anda ingin membuat sebuah program dengan input yang bisa mendeteksi apakah sebuah bilangan itu positif, negatif, atau nol. Nah, di sini kita diminta untuk membuat program sehingga output berupa, nah, misalnya kita mempunyai input bilangan, yaitu min 5. Nah, output dari program ini adalah min 5 adalah bilangan negatif. Nah, baliknya, kalau kita input bilangan nol, maka bilangan itu nol. Namun sebaliknya, kondisi lain, jika input bilangan itu positif, maka bilangan tersebut adalah bilangan positif gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan nested if else ya, atau menggunakan if, else if, dan else. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Aku bakal contohin untuk dua-duanya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke Visual Studio Code agar lebih jelas ya. Nah, di sini aku udah tulis untuk background-nya, untuk soalnya ya, supaya teman-teman bisa sambil lihat juga. Nah, jadi di sini kita terdapat tiga buah kondisi ketika bilangan itu negatif, bilangan itu positif, dan bilangan itu nol. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa bilangan nol itu termasuk ke bilangan positif ya. Nah, jadi untuk bilangan positif itu terdapat dua kondisi, yaitu nol dan positif outputnya. Jadi ingat dua itu. Dan untuk bilangan negatif hanya terdapat satu buah kondisi, yaitu hanya negatif saja. Tidak ada kondisi lain seperti positif tadi. Ada nol dan positif ya. Nah, jadi di sini kita dapat mulai dari kondisi yang paling sedikit terlebih dahulu, yaitu si negatif. Pertama-tama kita dapat membuat sebuah input ya. Kita minta untuk input ke user, misalnya bilangan sama dengan input kan input di bilangan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapat pilih kernel dulu kalau belum. Lalu kita bisa pilih base yang Python yang kalian punya. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja masuk ke blok if else-nya ya. If bilangan itu sama dengan negatif, berarti jika bilangan lebih kecil daripada 0. Nah, di sini kita dapat menggunakan formatted string ya, supaya lebih gampang. Atau kalian juga dapat menggunakan penggabungan string ya, seperti biasa. Kita dapat menggunakan misalnya bilangan, koma, adalah bilangan negatif. Kita dapat menuliskan seperti ini, atau kalau mau lebih enak lagi, kita dapat menggunakan formatted string. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggunakan variabel dalam sebuah string, untuk menggabungkan sebuah variabel dengan sebuah string, kita dapat menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, diikuti dengan nama variabelnya, yaitu bilangan. Nah, bilangan adalah bilangan negatif, seperti itu. Nah, sebaliknya, kita dapat membuat sebuah blok else if. Else if, bilangan. Nah, jika bilangan lebih sama dengan 0, print bilangan adalah kita langsung aja bilangan 0. Jadi kita langsung aja masukin bilangan 0. Sebaliknya, kita dapat menggunakan else print bilangan adalah bilangan positif. Seperti itu. Kalau kita jalanin, nah, misalnya kita masukin contoh test case-nya ya. Bisa dapat dua buah test case, kita akan coba dua-duanya. Misalnya min 5. Nah, outputnya adalah min 5 adalah bilangan negatif. Seperti yang kita inginkan. Sekarang kita coba yang bilangan 0. Nah, outputnya adalah bilangan 0. Seperti itu. Nah, sekarang aku bakal contohin yang satunya lagi, yaitu menggunakan pencabangan dari else ya. Kita dapat menggunakan nested lagi dari else. Di sini aku bakal komen aja untuk code sebelumnya ya. Nah, di sini aku bakal langsung aja bikin else. Nah, setelah else ini, kita harus menggunakan print lagi ya. Jadi misalnya seperti ini. If bilangan sama dengan 0, print bilangan 0. Seperti itu. Kalau ini tipe. Nah, namun sebaliknya, print bilangan adalah bilangan positif. Seperti itu. Lalu kita bakal coba lagi. Misalnya kita masukin angka 6. Nah, 6 adalah bilangan positif. Lalu kita masukin test case yang awal. Min 5 adalah bilangan negatif. Kalau kita masukin 0, bilangan 0. Nah, jadi terdapat dua cara ya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kalau misalnya kalian punya cara yang lain, yang dapat digunakan juga,
itu nggak masalah selama cara kalian sama-sama menghasilkan output yang sesuai untuk setiap test case-nya. Dan kalau misalkan kalian diberi hidden test case atau test case yang nggak diketahui di soal, itu kalian harus bisa juga untuk menjawabnya. Nah, biasanya, aku nggak tahu kalian bakal gimana nanti untuk di perkuliahan. Cuma biasanya tuh akan ada sistem seperti online judge gitu. Nanti kalau misalnya kalian diberi sebuah test case di soal, itu walaupun kalian udah bener di test case soalnya, nah, tapi di hidden test case bisa jadi kalian diberi jebakan. Seperti ada soal jebakan ya, misalnya kayak apalah itu, misalnya ada jebakan, dan di situ bisa jadi kalian bakal jadi merah atau kode kalian bakal error. Nah, di situ kalian jawaban kalian dianggap salah gitu, walaupun di jawaban test case kalian sudah benar. Jadi walaupun kalian sudah berhasil menyelesaikan test case di soal, seperti dua test case ini, yang ikut bilangan min 5 dan 0, belum tentu hasil kalian sudah benar. Jadi pastikan kalian juga cek ulang ya kode kalian, supaya kalian nggak salah. Mungkin gitu aja penjelasan dari aku untuk soal yang ini. Kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal 2, di sini aku udah bikin langsung untuk markdown-nya ya. Nah, di sini soalnya adalah, Andi sudah berhasil membuat program mendeteksi positif, negatif, dan nol dari suatu bilangan. Nah, ini merupakan soal yang udah kita kerjakan sebelumnya ya, untuk soal 1. Nah, sehingga untuk soal 2 ini, kita diminta untuk menentukan apakah suatu bilangan itu termasuk positif, negatif, nol sekaligus apakah dia ganjil, atau genap. Nah, karena gitu, kita bisa langsung aja pakai kode sebelumnya ya. Kita hanya perlu sedikit modifikasi untuk menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap gitu. Nah, outputnya adalah jika input bilangan itu misalnya 6, berarti outputnya adalah 6 adalah bilangan positif genap. Kenapa? Karena 6 itu merupakan bilangan genap. Sedangkan yang min 5 adalah bilangan negatif ganjil. Karena min 5 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, sekarang kita langsung aja bikin code yang seperti yang sebelumnya ya. Aku bakal ulangi. Langsung adalah input, masukin input bilangan untuk stringnya. Nah, sekarang kita bakal bikin lagi if, ya makan lagi ya, if bilangan lebih kurang dari 0, maka print. Nah, di sini kita nggak bisa langsung print ya, tapi kita perlu bikin kondisi lainnya. Nah, sebelum itu aku mau bikin dulu untuk yang aktif. If. Nah, ini adalah bilangan. Nah, aku nggak tahu di soalnya dimintanya itu bilangan 0 aja atau bilangan 0 genap ya. Karena 0 itu kan bilangan genap ya. Ini aku langsung masukin aja bilangan 0 genap misalnya. Tergantung dari soal ya nanti dimintanya apa. Nah, lalu untuk else. Nah, ini adalah jika bilangan itu positif. Nah, sekarang kita bikin dulu dari yang kondisi bilangan lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif. Nah, kita bikin percambangan if bilangan 2 sama dengan 0. Ingat ya, untuk menentukan bilangan positif, untuk menentukan bilangan ganjil dan genap itu kita dapat menggunakan modulus ya. Jika bilangan di modulo 2 dengan 0, itu artinya dia bilangannya genap. Nah, contohnya aja bilangan 6, 8, 10. Nah, bilangan-bilangan tersebut kalau misalkan kita bagi 2, itu hasilnya nggak ada. Hasil sisanya tuh nggak ada maksudnya. Nah, hasil sisanya 0, berarti dia merupakan bilangan genap. Gitu ya. Beda halnya dengan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil, misalkan 5, 7, 9, kita bagi dengan 2, pasti menghasilkan sisa ya. Nah, maka dari itu, kita langsung bikin aja. Nah, di sini kita pakai formatted string ya. Bilangan adalah bilangan positif, negatif, negatif. Seperti itu. Jadi else itu jika bilangan itu tidak sama dengan 0 kalau di modulo 2, maka dia adalah bilangan negatif ganjil. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin untuk kondisi yang else-nya, dimana kita butuh kondisi saat dia bilangannya positif. Nah, kita bikin code yang sama aja berarti, hanya kita perlu ganti yang ininya negatif menjadi positif seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan copy paste. Nah, di sini kita gunakan aja bilangan positif. Nah, di bawahnya kita ganti negatifnya dengan positif. Nah, seperti ini. Nah, di sini sedikit ada pas sedikit error. Kenapa? Karena aku menggunakannya elif ya. Elifnya ini elif. Ya teman-teman yang salah. Untuk elif itu sintaksnya adalah elif kalau di Python. Walaupun dia dibaca tetap elif ya.
Tapi dia ditulisnya adalah elif gitu, seperti itu. Nah, kalau kita jalanin, misalnya kita masukin untuk test case-nya, input bilangan itu. Nah, outputnya adalah 6 adalah bilangan positif genap, seperti yang diminta di soal ya. Sekarang kita cobain 0. Nah, bilangan 0 genap gitu. Lalu kita masukin bilangan negatif misalnya. Min 5. Min 5 adalah bilangan negatif ganjil. Sekarang kita masukin min 8 misalnya. Nah, min 8 adalah bilangan negatif 6. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk mengerjakan soal yang nomor 2 ini. Oke, kita bakal masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada soal, yaitu Andi akan mengikuti sebuah kuis yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nah, durasi dari ujian ini ditetapkan selama 2,5 jam. Nah, 60 menit pertama, Andi berhasil menyelesaikan beberapa soal, dan ia berencana untuk mengerjakan soal pilihan ganda yang tersisa selama 5 menit per soal, dan soal uraian selama 15 menit per soal. Nah, yang ditanya adalah, apakah Andi dapat menyelesaikan semua soal dalam waktu yang tersisa? Gitu. Nah, jadi anggap aja di sini kita hanya punya waktu selama 2,5 jam, yaitu kalau kita jadikan sebagai menit, dia jadinya 60 kali 2, yaitu 120, tambah setengah jam, tambah 30, berarti 150 ya. Nah, 150 dikurangi dengan 60, karena 60 menit pertama dia udah menyelesaikan beberapa soal. Yang kita perlu tahu adalah, dalam 90 menit apakah dia berhasil menyelesaikan soal sisanya atau tidak. Nah, jadi kita hanya punya 90 menit lagi, gitu. Nah, jadi ditanya adalah, apakah dia bisa menyelesaikan semua soal yang tersisa dalam waktu yang tersisa, gitu. Nah, di sini terdapat dua buah input, yaitu input banyaknya soal pilihan ganda yang sudah diselesaikan oleh Andi, yaitu contohnya 15 di sini. Nah, maksudnya adalah 15 ini dia sudah menyelesaikan 15 soal pilihan ganda dalam 60 menit pertama dan dua buah soal uraian dalam 60 menit pertama. Yang ditanya adalah apakah dia bisa menyelesaikan sisa soalnya selama 5 menit per soal dan juga 15 menit per soal uraian gitu. Nah, di sini kita dapat langsung hitung aja. Nah, di sini aku bakal contohin. Aku bakal coret-coret aja ya. Nah, kita kan punya waktu 90 menit ya. 90. Berarti kita kurangi dengan banyak soal yang sudah diselesaikan ada 15. Berarti sisa soalnya adalah 5 soal. Berarti 5 kali 5. Lalu kita kurangi lagi dengan 2 ya. 2 kali sorry. Ini harusnya 3. Karena 5 min 2 ya. 5 min 2 itu 3 kali 15. Nah, seperti ini. 5 itu adalah sisa soal dari pilihan ganda. Dan 3 itu adalah sisa soal yang belum dikerjakan di soal uraian. Nah, kita cari aja sisanya. Kalau misalkan hasilnya adalah minus, berarti dia tidak berhasil menyelesaikan. Tapi kalau misalkan hasilnya positif, masih ada waktu yang tersisa, berarti si Andi berhasil menyelesaikan semua soal dalam tepat waktu. Gitu. Nah, ini langsung aja kerjakan. Berarti 90 min 25 ya. Dikurangi dengan 15 kali 3, 45. Dan hasilnya adalah min 25 yaitu 65, min 45 lagi 20 ya. Berarti kesimpulannya masih ada waktu yang tersisa. Berarti jawabannya adalah Andi berhasil mengerjakan semua soal tepat waktu. Namun kita lihat lagi untuk contoh test case yang kedua. Di sini adalah 90 min. Nah, soal yang sudah diselesaikan 10 berarti sisa soalnya adalah 10 remaining-nya. 10 kali 5 dikurangi lagi dengan, nah, yang sudah diselesaikan adalah 1, berarti sisa soal uraiannya yaitu 4 soal. 4 dikali 15. Nah, 90 min 50 min 60 ya. Nah, di sini hasilnya minus ya. 40 min 60 yaitu min 20. Nah, artinya Andi gagal dalam mengerjakan semua soal tepat waktu. Gitu. Nah, jadi untuk logikanya teman-teman harusnya udah dapat ya. Kalau misalkan jawabannya negatif, artinya dia gagal menyelesaikan semua soal tepat waktu. Namun sebaliknya, kalau misalkan positif, berarti positif atau nol ya. Berarti dia berhasil menyelesaikan semua soal tepat waktu. Gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke codingannya ya berarti ya. Di sini aku udah bikin sedikit markdown-nya supaya teman-teman bisa ambil lihat juga ya soalnya ya. Nah, aku harapkan teman-teman juga sambil mengerjakan ya. Nah, di sini aku bikin inputnya terlebih dahulu. Nah, di sini input banyak soal pilihan ganda yang sudah selesai. Berarti soal yang sudah selesai. Soal PG selesai. Itu aja ya. Berarti input banyak soal pilihan ganda yang sudah selesai.
Lalu soal uraian ya, uraian input soal yang sudah selesai. Nah, lalu kita bikin aja untuk variabel selanjutnya ya, yaitu berarti sisa soal PG. Sisa PG. Nah, berarti sisa PG-nya adalah 20 min soal PG selesai. Lalu sisa uraian ya, sama dengan, nah, berarti kan kita punya 5 soal uraian ya, berarti 5 min soal uraian yang sudah selesai. Nah, seperti itu. Lalu kita langsung aja bikin untuk kondisi if else-nya. If, nah berarti if 90 min, nah kita PG dikali dengan berapa nih teman-teman? 4 ya? 5 plus ini lagi, nah, dikali dengan 15 menit per soal ya. Nah, ya ini sama dengan negatif ya berarti ya, lebih kecil dari 0, maka yang terjadi adalah print nanti dia gagal ya, menyelesaikan, mengerjakan semua waktu seperti itu. Nah sebaliknya, print Andi hasil mengerjakan soal 4. Nah, jadi hasilnya ini nggak gitu ribet ya, cuma ada dua buah kondisi yaitu berhasil dan gagal, sehingga kita hanya butuh if dan else. If-nya yaitu, berarti if-nya itu dia masuknya ke blok yang gagal, dan else-nya itu blok yang berhasil, seperti itu. Nah, kita bakal coba aja untuk contoh test case yang ada di soal. Kita bakal langsung aja eksekusi. Nah, misalnya input banyak soal yang pilihan ganda yang sudah selesai, kita masukin 15. Nah, input banyak soal uraian yang sudah selesai, kita masukin 2. Nah, jadi jawabannya adalah nanti berhasil mengerjakan semua soal tepat waktu untuk test case yang pertama. Sekarang kita masuk ke test case yang kedua. Nah, kita masukin 10. 1. Nah, jawabannya adalah Andi gagal mengerjakan semua soal tepat waktu. Nah, jadi gitu ya. Harusnya untuk soal yang ini gak beda jauh lah sama soal kedua untuk kompleksitasnya. Harusnya teman-teman masih bisa menyelesaikan soal ketiga ini. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah soal. Aku sedang bermain sebuah permainan. Dalam permainan itu, ada peraturan bahwa jika jumlah digitnya habis dibagi oleh setiap digitnya, maka bilangan tersebut disebut sebagai gross number. Namun jika tidak memenuhi syarat, maka bilangan tersebut dikatakan sebagai normal number. Nah, jika bilangan yang tergunakan terdiri dari 4 digit, maka buatlah sebuah program agar menghasilkan output berikut ini. Nah, pertama, kita punya input bilangan yaitu 3126. Nah, 3126 ini caranya kita jumlahkan terlebih dahulu setiap digitnya. Berarti 3 tambah 1 tambah 2 tambah 6 menghasilkan 12. Mungkin aku sambil gambar-gambar ya di sini ya. Nah, 3 tambah 1 tambah 2 tambah 6 dengan 12. Ini adalah jumlah digit ya. Nah, seperti ini. Lalu, habis itu kita mau bagi si jumlah digit ini dengan setiap digit yang dimiliki oleh input bilangan. Berarti kita butuh sebuah looping yang jumlahnya ada 4 kali. Kita bagi 12 ini dengan 3, lalu 12 bagi 1, 12 bagi 2, 12 bagi 6. Nah, jika hasil pembagian dari setiap digitnya itu tidak menghasilkan sisa, alias dimoduluin sisanya 0. Nah, maka bilangan tersebut merupakan curse number. Namun, jika ada salah satu bilangan atau digit yang tidak memenuhi syarat, maka bilangan tersebut dicatatkan sebagai normal number. Jadi, ibaratkan kita punya input bilangannya 31, anggaplah 3135 gitu misalnya. Nah, itu kan jumlah digitnya tetap 12 ya. Tapi 12 bagi 5 itu kan nggak bisa. 12 bagi 5 menghasilkan sisa, yaitu 2, jika dimodulkan. Maka dari itu, input bilangan 3125 bukan curse number. 3135, sorry. Tapi kalau misalnya 3126, itu disebut sebagai curse number. Karena setiap digitnya, jika dibagi, menghasilkan sisa 0. Gitu. Nah, untuk test case yang kedua, kita punya input bilangan yaitu 5142. Nah, bilangan tersebut merupakan normal number. Kita akan tinjau satu persatu.
5 tambah 1 tambah 4 tambah 2. Jumlah digitnya yaitu sama, 12 ya. Namun, ketika kita berusaha untuk membagi 12 dengan setiap digitnya, kita coba satu persatu. 12 bagi 5, itu menghasilkan sisa yaitu 2. Nah, maka dari itu, karena salah satu sudah tidak memenuhi syarat, maka kita katakan bilangan tersebut merupakan normal number. Oke, kita bakal langsung aja coba di Python ya guys. Nah, jadi di sini aku udah buat codingannya. Di sini aku tulis lagi contoh soalnya supaya kalian bisa sambil baca. Nah, jadi pertama-tama untuk line pertama, kita minta dulu input bilangan kepada user. Bil sama dengan input bilangan. Nah, kenapa di sini aku nggak pakai typecasting ke integer? Aku maunya input bilangan itu dalam bentuk string. Nah, karena aku di sini mau ambil indeksnya satu persatu. Nah, mungkin ini adalah materi array ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton materi array, teman-teman dapat menonton dulu di materi 5 tentang array. Di sana aku bakal ngejelasin cara mengakses indeks-indeks pada array. Nah, jadi singkat cerita, di sini aku punya bilangan, yaitu dia berbentuknya string. Nah, kalau string itu kan bentuknya array ya, array of character. Maka dari itu, kita dapat mengambil setiap indeks dari string itu. Nah, anggaplah kita punya input bilangan, misalnya tadi 3142 gitu ya, sesuai dengan 3126. Nah, seperti ini. Nah, indeks 0-nya yaitu 3, indeks 1-nya yaitu 1, indeks 2-nya yaitu 2, dan indeks 3-nya itu adalah 6. Kita punya indeks 0 sampai 3, karena diketahui dari soal bahwa bilangan yang digunakan terdiri dari 4 digit, seperti itu. Nah, lalu kita buat dulu variabel untuk menyimpan jumlah digit, atau jumlah total digit ya. Berarti kita nantinya mau jumlahin setiap digit dari bilangan ini, inputnya. Nah, lalu kita bikin variabel sementara untuk menyimpan isCurs. Dia tipenya boolean. Kita set dia menjadi true. Karena initially, kita anggap sebagai semua bilangan itu merupakan curse ya. Kita punya hipotesis bahwa bilangan tersebut merupakan curse number. Nah, lalu kita buat for loop yang pertama. Nah, for loop yang pertama, aku gunakan untuk menjumlahkan setiap digitnya. Nah, jadi kita pakai for each loop ya, for loop seperti ini. Kita ambil setiap digitnya dalam bilangan. Nah, jadi di sini aku bikin jumlah digit plus sama dengan, nah, di sini aku harus pakai typecasting karena digit yang kita hasilkan dari for loop ini adalah dia tipenya adalah karakter atau string. Nah, maka dari itu kita perlu typecasting ke dalam integer supaya kita dapat melakukan operasi aritmatika. Nah, tingkat cerita aku tambah-tambahin semua, 3 tambah 1 tambah 2 tambah 6 menghasilkan 12 gitu ya. Nah, lalu di bawahnya aku bikin for loop lagi. Nah, for loop yang kedua itu untuk apa? For loop yang kedua adalah untuk mengecek apakah setiap digitnya menghasilkan nilai 0 jika 12 dibagi setiap digitnya. Nah, di sini untuk setiap loopingnya, aku lakukan if jumlah digit yaitu 12 ini dibagi atau dimodulin dengan integer digit. Nah, ini aku typecasting lagi ya. Nah, sama tidak menghasilkan nilai 0. Nah, kalau misalkan tidak menghasilkan nilai 0, maka kita langsung aja break dari si fungsi for loop ini. Dan kita set if curse sama dengan false. Nah, hati-hati ya teman-teman. Sebelum kita break, kita set dulu if curse-nya sama dengan false. Sehingga di bawahnya kita bisa lakukan percabangan lagi. If curse, apakah jika if curse-nya itu true. Nah, ini sama aja ya, sama if curse sama dengan true. Ini sama aja. Kalau aku nulisnya if curse, berarti if true sama dengan itu ya. Nah, tapi aku juga bisa nulisnya if curse sama dengan true. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih bisa dibaca codingannya. Cuma sama aja maksudnya. Nah, kalau misalkan if curse-nya sama dengan true, berarti jika curse, maka bilangan tersebut adalah curse number. Di mana curse number itu memenuhi syarat dari semua jumlah digitnya dibagi dengan tiap digitnya, itu menghasilkan sisa 0. Namun sebaliknya, jika if curse sama dengan false, jika kita break functionnya, berarti bilangan tersebut adalah normal number. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalani. Nah, misalnya kita ikutin dari test case yang kita punya. Misalkan 3126. Nah, kalau aku enter, dia bakal menampilkan output bilangan tersebut adalah curse number. Seperti itu. Namun, kalau misalnya aku kasih test case yang kedua, 5142, maka bilangan tersebut adalah normal number. Seperti itu.
Oke, kita akan lanjut ke soal yang kelima. Nah, di sini terdapat sebuah soal, yaitu sebuah robot bernama EduBot bergerak sepanjang sumbu X dengan aturan tertentu. EduBot mulai bergerak dari koordinat awal dan bergerak dengan pola tertentu. Nah, gerakan pertamanya yaitu M satuan ke kanan, gerakan keduanya itu N satuan ke kiri, dan gerakan ketiga itu M satuan ke kanan lagi. Gerakan keempat N satuan ke kiri, dan seterusnya hingga P kali. Jadi gerakannya repetitif ya, sampai sebanyak P kali gitu. Nah, nilai P ditentukan berdasarkan koordinat EduBot saat ini, dengan aturan sebagai berikut. Nah, kita punya 4 aturan. Aturan yang pertama yaitu, jika koordinat EduBot itu positif, maka P adalah hasil kali antara panjang langkah ke kanan atau M dan kiri ke N. Gitu ya. Jadi, M itu kanan, N itu kiri. Jika koordinat EduBot itu negatif, maka P merupakan 2 kali panjang langkah ke kiri atau N. Gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis sebagai, berarti ini 2 kali N gitu ya. Nah, kalau yang atas ini, nanti M kali N gitu. Nah, kalau yang bawahnya, jika koordinat EduBot itu 0, maka P merupakan jumlah dari panjang langkah ke kanan dan juga ke kiri. Berarti M tambah N. Udah dikasih tahu clue-nya di sini. Nah, lalu jika koordinat EduBot itu negatif dan juga genap, maka P adalah 3 kali panjang langkah ke kiri atau 3 kali N. Dikasih tahu ya. Nah, tentukanlah koordinat akhir EduBot setelah P kali pergerakan. Berarti anggaplah kita misalnya punya koordinat awal gitu ya. Koordinat awalnya itu misalnya positif. Misalkan 2 gitu. Udah gitu, kita punya nilai M itu misalnya 3, nilai N-nya itu 2. Ini misalnya X ya, X awal, M itu 3, N itu 2 gitu misalnya. Nah, lalu yang diminta adalah koordinat akhir dari EduBot setelah P kali pergerakan. Nah, P-nya itu kan kita cari ya, berarti. Kita cari dari nilai P itu dari si constraint ini, dari syarat-syarat ini, dari if ini. Nah, misalnya di sini kan kita punya X itu 2. Positif ya. Positif cuma ada satu kondisi. Maka P merupakan hasil kali antara M dan N. Berarti P sama dengan 3 kali 2 ya. Sama dengan 6. P-nya 6. Nah, berarti kita akan lakukan looping sebanyak 6 kali. Berarti X ya. X itu kan 2. X sama dengan 2 tambah M tambah 3 berarti. Lalu min N ya berarti. Min 2. Karena N itu ke kiri. Nah, kita akan lakukan operasi ini sebanyak 6 kali. Nah, udah dapat kan ya polanya? Nah, sekarang kita akan lanjut aja masuk ke codingan di Python. Nah, di sini aku udah bikin sedikit contohnya ya. Nah, di sini adalah contoh test case ya. Seperti yang aku udah lakukan tadi. Nah, di sini kita bikin aja dulu untuk inputnya. Kita punya 3 input yaitu X, M, dan N. X itu adalah koordinat awal dari EduBot. M itu merupakan panjang langkah ke kanan, N itu panjang langkah ke kiri. Gitu. Nah, lalu kita bikin kondisi awal, yaitu jika koordinat EduBot itu positif. Berarti jika X lebih dari 0, maka P sama dengan M kali N, seperti yang tadi. Nah, lalu kita bikin kondisi berikutnya, else if X lebih kecil daripada 0, dan X modulo 2 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3 dikali N, 3 kali panjang langkah ke kiri. Kita masuk ke kondisi yang 4 ini ya. Nah, kenapa aku bikinnya kondisi keempat dulu, baru kondisi kedua? Nah, karena kondisi keempat ini punya constraint yang lebih banyak, yaitu jika genap dan negatif. Sedangkan aturan kedua ini, jika EduBot negatif aja, nggak ada dan genap atau dan ganjilnya gitu. Nah, jadi kita selalu utamakan else if ini, yang pertamanya, mulai dari yang constraint-nya paling banyak. Apa yang terjadi kalau misalnya aku gunakan X lebih kecil dari 0 dulu, baru X lebih kecil dari 0 dan X modulo 2. Misalnya ini aku balik gitu urutannya, dua ini. Yang terjadi adalah kita akan selalu masuk ke kondisi yang X lebih kecil dari 0. Dan kondisi yang 3 kali N ini gak akan pernah masuk. Karena kondisi X lebih kecil dari 0 itu akan selalu terpenuhi jika kedua kondisi ini terpenuhi. Gitu. Jadi makanya kita mulai dulu dari yang kondisinya paling banyak constraint-nya. Jadi semakin banyak aturan, maka kita semakin prioritasin gitu. Ingat aja kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah sering juga pasti bakal lama-lama kebayang lah maksud aku gimana. Nah, lalu kondisi terakhir adalah else. Berarti jika EduBot itu koordinatnya 0, maka P adalah jumlah dari panjang langkah ke kanan dan ke kiri. Berarti M tambah N. Nah, lalu kita udah dapat nilai P-nya.
Nah, habis itu kita lakukan aja for loop ya, sebanyak P kali. Yaitu X sama dengan X tambah M min N. Kenapa min N? Karena N itu ke kiri. Jadi dikurang. Nah, lalu kita langsung aja print kalau nilai attribut saat ini adalah X. Kita mau nilai X-nya. Oke, kita bakal lanjut ya. Nah, di sini aku bakal masukin contoh test case yang pertama, yaitu 462 ya. 462. Nah, koordinat attribut sekarang adalah 52. Sama ya dengan test case-nya. Lalu yang kedua, min 6, 3, 4. Koordinat attribut sekarang adalah min 18. Sama dengan test case. Oke, jadi untuk soal nomor 5, sekian. Oke, kita bakal masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada soal, Adi memiliki sebuah toko kue di kota X. Agar toko kuenya terus beroperasi dengan baik, Adi harus memperhatikan persediaan tepung untuk pembuatan kue. Nah, setiap bulannya, toko kue Adi menerima kiriman tepung dari supplier. Nah, kualitas tepung yang akan datang ini mempengaruhi sebanyak berapa banyak kue yang akan dihasilkan atau bisa dijual oleh Adi dalam setiap bulannya. Nah, di sini ada ketentuan yang akan digunakan Adi untuk meramalkan berapa banyak kue yang dapat dibuat dari tepung yang diterima. Nah, di situ dapat 5 buah kondisi. Yang pertama, jika kualitas tepung 1 dan juga jumlah tepung lebih dari 50 kilo, maka Adi bisa menghasilkan 150 kue per kilogram tepung. Yang kedua, jika kualitas tepung 2 dan jumlah tepung lebih dari 30 kilo, maka Adi bisa menghasilkan 100 kue per kilogram tepung. Jika kualitas tepung 1 dan jumlah tepung lebih dari 30 kilo, maka Adi bisa menghasilkan 80 kue per kilogram tepung. Berikutnya, jika kualitas tepung 3 dan jumlah tepung lebih dari 30 kilo, maka Adi bisa menghasilkan 50 kue per kilogram tepung. Nah, berikutnya, jika jumlah tepung 30 kilo atau kurang, berapapun tepung yang diterima, Adi hanya bisa membuat 30 kue per kilogram tepung. Buatlah sebuah program untuk menghitung total kue yang bisa diproduksi berdasarkan banyak tepung dan kualitas tepung yang diterima. Jadi kita punya dua buah input ya, yaitu berapa tepung yang diterima dan juga kualitas tepung gitu. Nah, di sini kita terdapat beberapa test case ya. Yang pertama itu inputan dari jumlah tepung satu misalnya. Udah gitu kita punya jumlah tepungnya itu 60 kilo. Nah, maka kue yang dapat dihasilkan adalah 9.000. Kenapa? Nah, karena kualitas tepung 1 dan 60 kilo itu masuk ke kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang pertama menghasilkan 150 kue per kilogram, berarti 150 kali 60. Hasilnya 9.000. Seperti itu. Lalu untuk test case yang kedua, kualitas tepungnya itu 2 dan jumlah tepungnya itu 45 kilo. Maka kue yang dapat dibuat adalah 4.500. 45 kali 100 gitu. Atau yang ketiga, masukkan kualitas tepung itu 3. Nah, jumlah tepungnya 20. Yang dapat dibuat adalah 600 kue. Kenapa? Nah, karena di sini masuk ke kondisi yang terakhir jika jumlah tepung 30 kilo atau kurang. Berapapun tepung yang diterima, maksudnya berapapun kualitas tepung yang diterima gitu ya. Adi hanya dapat membuat 30 kue per kilogram tepung. Itu. Nah, kita bakal langsung aja masuk ke VS Code untuk codingnya ya. Nah, di sini aku udah bikin codingannya. Nah, pertama-tama kita butuh inputan kualitas tepung dan jumlah tepung. Lalu kita bikin variabel sementara ya, yaitu total kue untuk menghitung hasil kue waktu terakhir kalinya nanti. Nah, supaya kita nggak buat print banyak-banyak ya untuk setiap si if, elif ini, maka kita pakai variabel sementara dulu, namanya total kue. Supaya gampang nantinya. Supaya lebih baca juga codingnya. Nah, pertama-tama, sorry ini. Oke. Nah, kita mulai dulu dari kondisi jika jumlah tepung itu sama dengan atau lebih kurang dari 30. Nah, kenapa? Karena itu adalah kondisi yang berlaku secara universal gitu ya. Yang dia tuh uh, berlaku untuk semua kualitas tepung. Berapapun kualitasnya. Kalau misalnya kan jumlah tepungnya di bawah 30 atau sama dengan 30, maka total kuenya yaitu 30 kali jumlah tepung gitu. Nah, lalu kita masuk ke kondisi yang pertama. Jika tepung itu satu kualitasnya dan tepung itu jumlahnya lebih dari 50 kilo, maka dia bisa menghasilkan 150 kue per kilogram tepung. Berarti elif kualitas tepung sama dengan satu, berarti satu ya, dan jumlah tepung lebih dari 50 kilo, berarti pakainya n kan ya, kan di sini juga ada. Nah, total kue sama dengan 150 kali jumlah tepung. Nah, namun sebaliknya kualitas tepung sama dengan satu jika hanya satu aja gitu ya, berarti itu sama dengan satu n jumlah tepung lebih dari 30 kilo.
Nah, kenapa aku nggak perlu nulis lagi n jumlah tepung lebih dari 30? Soalnya aku udah bikin kondisi if di pertama. Jadi kalau misalkan walaupun kondisi dia kualitas tepungnya 1 tapi di bawah 30, tetap aja masuk ke kondisi yang pertama. Jadi udah nggak necessary lagi ya, udah nggak butuh lagi kita buat kondisi lebih dari 30, langsung aja. Kalau misalkan kita masuk ke blok ini, ya udah berarti pasti jumlah tepungnya lebih dari 30 gitu. Maka kita langsung aja total kue sama dengan 80 kali jumlah tepung. Nah, seperti aku bilang tadi, kenapa aku tulisnya yang kondisi yang ini dulu baru yang ini? Nah, karena kondisi yang pertama itu punya constraint yang lebih banyak, yaitu jika satu dan kualitas tepung lebih dari 50. Meanwhile, yang ketiga itu udah nyatu atau udah sepaket sama si yang if ini di atas. Itu ya. Jadi kita utamakan constraint yang lebih banyak terlebih dahulu, baru ke constraint yang lebih sedikit. Nah, kita membuat percabangan if, elif, dan else gitu. Berikutnya, jika kualitas tepung sama dengan 2, berarti 1 kali jumlah tepung. Sebaliknya jika 3, berarti 50 kali jumlah tepung. Dan untuk hasil akhirnya, kita butuh total kuenya. Berarti banyak kue yang dapat didapatkan adalah total kue gitu. Kita bakal coba jalanin ya. Nah, kita bakal coba test case yang ada di soal. Ini ya, misalkan 1 60. Berarti 9.000 gitu. Nah, yang kedua 245 gitu. Nah, outputnya adalah 4.500 karena 100 dikali 45 gitu. Masuknya ke elif yang ini. Karena kualitas tepungnya 2. Oke, sekarang kita masuk ke yang jumlah tepungnya di bawah 30. Berarti 3. Dan sini 600. Karena mau berapapun kualitasnya, kalau misalkan jumlah tepungnya itu di bawah 30, maka pengalinya adalah 50 gitu. Pengalinya 30 yang ini. Oke, jadi gitu ya untuk soal yang 6 ini. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, belum makin bulan, namun tabungan Adi sudah akan habis. Karena putus asa, Adi mencoba mengadu peruntungannya dengan bermain slot. Ketentuan dari mesin slot itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika muncul 3 angka yang sama, maka pemain akan mendapatkan mega prize. Yang kedua, jika muncul 2 angka yang sama, maka pemain mendapatkan uangnya kembali. Yang ketiga, jika tidak muncul angka yang sama, maka pemain tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, untuk soal ini, mesin itu tidak akan menampilkan beberapa uang yang akan didapatkan oleh pemain. Jadi kita nggak akan diminta untuk menginput beberapa uang yang akan dia masukkan. Nah, kita dibutuhkan untuk membuat program agar Adi dapat mengetahui berapa uang yang akan dia dapatkan dari bilangan 3 digit yang akan muncul. Oke, kita masuk ke test case pertama, yaitu contohnya di sini. Masukkan bilangan yang akan muncul 1, 2, 3. Nah, dari test case ini, dari input ini, kita tahu bahwa tidak ada bilangan yang sama digitnya. 1, 2, 3 adalah merupakan bilangan yang beda-beda. Mereka sering independen. Nah, maka dari itu, Adi kalah dan kehilangan seluruh uangnya. Gitu. Nah, yang kedua, jika inputnya adalah 2, 2, 2, ketiga bilangannya sama, maka Adi memenangkan mega prize. Namun sebaliknya, jika hanya ada 2 angka yang sama, 2, 2, 3, misalnya 2, 2, 3, 2, 3, 2, seperti itu, 3, 2, 3, maka Adi mendapatkan uangnya kembali. Oke, kita akan langsung masuk aja ke kode Python. Oke, di sini kita akan langsung aja, kita bikin sebuah input. Number, kita bikin aja 6. 6 sama dengan input. Masukkan bilangan yang muncul. Nah, karena 6 ini merupakan sebuah string, kita dapat mengambil indeksnya dari si 6 ini. Kita dapat mengambil digit pertama, digit kedua, dan digit ketiganya. Nah, buat teman-teman yang belum belajar tentang array, teman-teman bisa menonton terlebih dahulu untuk video kelima, di materi 5 tentang array. Seperti itu. Nah, kita bisa aja langsung tuliskan int 60 sama dengan 61 sama dengan 62. Nah, karena bilangannya hanya 3 digit, kita dapat menggunakan seperti ini ya, sekaligus ya. Nah, maka print di angka mega prize sesuai dengan test case kedua. Jika bilangannya sama semua, maka Adi memenangkan mega prize. Namun sebaliknya, if jika hanya ada 2 bilangan yang sama, dengan 61 or 60 sama dengan 2 or 61 sama dengan 2. Dapat 3 buah kondisi. Ketika 60 sama dengan 61, berarti bilangan pertama sama dengan bilangan ketiga, atau bilangan kedua, atau bilangan pertama sama dengan bilangan ketiga, atau bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga. Dapat 3 buah kemungkinan. Nah,
Di sini kita langsung aja print. Adi mendapatkan uangnya kembali. Seperti ini. Nah, sekarang, sorry ini harusnya elif ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Else, print, Adi kalah dan kehilangan seluruh uangnya. Nah, else ini merupakan kondisi di mana tiga-tiga bilangannya itu beda semua. Tidak ada yang sama. Oke, sekarang kita akan coba untuk menjalankan program. Nah, di sini aku akan masukin untuk test case yang pertama 1, 2, 3. Nah, outputnya adalah Adi kalah dan kehilangan seluruh uangnya. Nah, sekarang aku akan masukkan untuk test case yang kedua. Nah, outputnya adalah Andi memenangkan Mega Prize. Lalu yang ketiga, 2, 3. Adi mendapatkan uangnya kembali, karena hanya ada dua bilangan yang sama, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, Adi merupakan sebuah dukun yang dapat menggandakan dirinya menjadi dua bagian. Adi menggunakan kemampuan ini untuk membuka suatu joki tugas. Tugas dapat diselesaikan secara paralel. Nah, di suatu hari, dia mendapatkan 3 tugas dari sekolahnya yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan waktu pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, tugas A membutuhkan waktu 2 jam untuk setiap tugasnya. Tugas B membutuhkan waktu 3 jam untuk setiap tugasnya. Tugas C membutuhkan waktu 2 jam untuk setiap tugasnya. Nah, Adi hanya bisa menggandakan dirinya menjadi 2. Setiap bagian dapat mengerjakan satu tugas pada waktu yang sama dengan tugas C dikerjakan setelah tugas A dan B selesai. Berarti, untuk mengerjakan tugas C, itu kita butuh tugas A dan B itu selesai terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa langsung mengerjakan tugas C di awal, gitu. Namun, setiap bagian dari diri Adi hanya bisa bertahan selama waktu tertentu. Jadi di sini ada waktu bertahannya ya. Nah, buatlah sebuah program untuk mengetahui apakah Adi dapat menyelesaikan semua tugas tepat waktu atau tidak. Nah, maksud tepat waktu ini adalah apakah tugas ini bisa diselesaikan dengan waktu bertahan yang ditentukan. Kalau misalnya waktu bertahannya tidak bisa tidak memenuhi gitu ya, berarti Adi gagal dalam melakukan tugasnya. Nah, di sini terdapat sebuah test case, 3 buah test case, yaitu yang pertama, nah, diminta inputan banyak tugas A, banyak tugas B, banyak tugas C. Misalkan banyak tugas A itu 2, berarti 2 dikali dengan lamanya waktu pengerjaan A, berarti 2 kali 2 gitu, sama dengan 4. Berarti lamanya waktu pengerjaan tugas A itu 4 jam. Banyaknya tugas B, 2 kali 3, berarti 6 jam gitu. Nah, lama waktu bertahan dalam jam, misalnya di sini 6 jam gitu ya inputnya. Dan outputnya gagal menyelesaikan tugas C. Kenapa? Karena gini, kita hitung satu-satu ya. Misalnya kita mulai dari tugas A. Tugas A itu kan 2 kali 2 jam ya, berarti 4 jam beresnya. Lalu tugas B, 2 kali 3, sama dengan 6 jam gitu ya. Banyak tugas C, 1 dikali dengan 2, berarti 2 jam gitu ya. 2. Nah, lama waktu bertahan itu hanya 6 jam. Berarti, kan dikasih tahu di soal ya, kalau tugas A dan B itu harus selesai terlebih dahulu. A dan B harus selesai. Nah, berarti ini N gitu ya. Ini harus selesai, lalu dia bisa menyelesaikan ke tugas C gitu. Kalau tugas C selesai, berarti finish gitu ya. Anggap aja kalau kita bikin dari jadi sebuah flowchart sederhana seperti ini ya. Di sini start, lalu kita bagi dua jadi A dan B, karena kita selesaikan si A dan B itu secara paralel. Karena si AD itu bisa membelah diri jadi dua bagian. Oke, lalu setelah A dan B beres, kita lanjut ke C. Jadi, untuk mengetahui lamanya waktu pengerjaan A dan B secara dua-duanya gitu ya, sampai dua-duanya beres, berarti kita perlu mencari nilai maksimum dari dua itu. Karena kita butuh waktu maksimum dari A dan B, baru kita bisa lanjut ke C. Misalkan A itu tadi 4 jam, B itu 6. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua tugas ini adalah berarti max dari dua ini. Berarti max-nya itu 6 kan? Kita masukin ke sini, 6. Ditambah dengan 2. 2 tambah 6, berarti 8 jam waktu yang dibutuhkan. Nah, otomatis Adi gagal dalam menyelesaikan tugasnya. Namun, di sini diminta di soal. Tugas yang mana yang dia gagal untuk menyelesaikan? Nah, di sini dia outputnya adalah Adi gagal menyelesaikan tugas C. Kenapa demikian? Karena tugas A dan B itu diselesaikan dalam 6 jam. Nah, di sini waktu bertahan itu 6 jam, berarti Adi bisa menyelesaikan tugas A dan B. Namun, Adi gagal menyelesaikan tugas yang satunya lagi, yaitu tugas C, yang sisanya. Nah, kalau di contoh test case yang kedua, kan waktu bertahannya 2 jam. Nah, berarti Adi gagal menyelesaikan semua tugas. Apa? Karena banyaknya tugas A ya 3.
berarti 3 kali 2 itu 6. Tugas B juga sama, 3 kali 3 sama dengan 9. Ini 6 ya, ini kali 3 dengan 9 gitu. Yang tugas C itu udah pasti gagal juga ya, kan ini 8. Nah, berarti tugas A aja nggak bisa beres, B juga nggak bisa beres. Berarti A gagal menyelesaikan semua tugas. Kalau A dan B gagal, otomatis C juga gagal. Karena C itu bisa diselesaikan setelah A dan B selesai. Nah, lalu untuk tes yang ketiga, sama waktu bertahan 1 jam. Otomatis ini gagal ya, karena banyak tugas A itu 5, B-nya itu 2. Udah pasti A dan B-nya itu gagal. Kita harus lihat C-nya lagi. Oke, mungkin ini untuk penjelasan test case-nya ya. Aku bakal langsung masuk aja ke case code. Nah, yang pertama, kita butuh inputan tugas A, tugas B, dan tugas C. Yaitu banyaknya tugas A, banyaknya tugas B, dan banyaknya tugas C. Lalu kita butuh satu lagi, yaitu waktu bertahan. Nah, setelah itu, kita perlu define dulu aja tugas durasi A, durasi B, dan durasi C. Berarti durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas A, tugas B, dan tugas C. Sebenarnya ini kalian nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa. Cuma di sini aku pakai aja ya, supaya lebih gampang dibaca kodenya. Nah, lalu kita kalkulasiin aja total waktu A. Berarti total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tugas A. Yaitu tugas A dikali dengan durasi A. Durasi A itu 2 kan ya. Berarti tugas A itu input. Misalnya kan 2 kali 2 jadi 4 gitu. Misalnya kayak gitu ya. Lalu sama untuk tugas B juga, tugas B kali durasi B. Tugas C juga tugas C kali durasi C gitu. Seperti itu. Nah, lalu seperti yang aku bilang tadi, kita butuh waktu maksimum ya dari tugas A dan B. Supaya kita bisa mencari worst case gitu ya, worst case yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas A dan tugas B. Worst case-nya adalah kita cari maksimumnya. Nah, ingat di Python itu punya fungsi namanya max gitu ya. Jadi kan bisa pakai max untuk membandingkan kedua nilai, mana yang paling besar. Kita hanya pakai aja max, udah gitu kita dalam kurung bakar tutup total waktu A, total waktu B. Atau enggak, kalau misalnya kalian nggak dibolehin pakai fungsi max ini, kalian juga bisa pakai if else ya. Misalkan if total waktu A, total waktu B, gitu ya, lebih besar dari total waktu B, A itu selesai, B sama dengan total waktu A. Namun, berarti total waktu selesai AB sama dengan total waktu B. Nah, ini aja ya, kalau misalnya kalian nggak dibolehin pakai fungsi max bawaan Python, kalian pakai aja if else manual ya. Kan logikanya kalau misalkan total waktu A lebih besar daripada total waktu B, berarti waktu selesai AB itu sama dengan total waktu A. Kita ambil yang paling besar, di mana waktu A itu lebih besar daripada waktu B gitu. Paling gitu aja, ini aku bakal komen lagi. Nah, udah gitu, untuk total waktunya tinggal dijumlahin aja waktu selesai AB ditambah total waktu C. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya kita bikin dia itu total waktu ABC gitu ya. Cuman supaya lebih menyingkat, aku pakai total waktu yang dibutuhkan gitu. Jadi waktu selesai AB ditambah total waktu AC, langsung tambahin aja. Karena C nggak usah dibandingin sama siapa-siapa lagi, karena dia independen gitu ya. Nah, lalu udah gitu kita bikin percabangan. Nah, kita bikin dulu dari case yang paling best ini ya. Berarti Adi berhasil menyelesaikan semua tugas. Jika total waktu lebih kecil sama dengan waktu bertahan. Berarti jika waktu bertahan lebih masih ada gitu, masih tersisa, berarti Adi menyelesaikan semua tugas berhasil gitu. Namun kita masuk ke else lagi. Nah, di else ini kita dapat menggunakan nested lagi. Nested if, elif gitu. Nah, untuk if yang pertama, kita bikin yang Adi gagal menyelesaikan semua tugas terlebih dahulu. Ini sebenarnya bebas ya. Kalian mulai dari mana dulu? Karena aku mulai dari yang Adi gagal menyelesaikan semua tugas. Karena di sini total constraint itu sama ya. Ada 2 semua n-nya. Jadi ya kalian mau pilih dari yang mana juga boleh-boleh aja, gak masalah. Doesn't matter gitu ya. Nah, di sini aku bikin yang jika waktu bertahan lebih kecil dari total waktu A dan waktu bertahan lebih kecil dari total waktu B. Berarti otomatis tugas A dan tugas B itu gagal. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tugas A dan tugas B itu gagal? Maka yang terjadi adalah tugas C juga gagal. Karena tugas C itu bisa dikerjakan kalau tugas A dan tugas B itu sudah berhasil. Sedangkan di sini itu gagal. Tadi gagal menyelesaikan semua tugas. Nah, lalu yang ini, elif waktu bertahan lebih kecil dari total waktu A dan waktu bertahan lebih besar sama dengan total waktu B. Berarti jika waktu bertahan itu lebih kecil dari total waktu A, berarti jika tugas A itu gagal.
berarti Adi gagal menyelesaikan tugas A, tapi tugas B-nya berhasil gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya Adi gagal menyelesaikan tugas A dan C ya, karena otomatis tugasnya juga gagal gitu ya. Aku tambahin aja di sini tugas A dan C. Di sini juga sama, Adi gagal menyelesaikan tugas B dan C. Nah, kalau yang tugas B ini tinggal ganti aja waktu bertahannya. Nah, ini tinggal dibalik aja ya. Berarti yang tugas A-nya itu dia itu berhasil, tapi tugas B-nya itu gagal gitu. Otomatis C juga gagal kan. Nah, pasti paling itu aja. Nah, lalu untuk yang case terakhir adalah gagal menyelesaikan tugas C. Berarti di sini adalah kita berhasil menyelesaikan tugas A dan tugas B. Tapi kita nggak perlu lagi nulis N waktu bertahan lebih besar sama dengan itu C gitu ya misalnya. Kita nggak butuh itu lagi. Kenapa? Karena kita udah bikin di atas kondisi di mana dia menyelesaikan semua tugas dengan berhasil gitu. Makanya di sini otomatis kalau misalkan dia nggak berhasil tapi tugas A dan B berhasil, berarti otomatis tugas C gagal gitu kan. Gitu aja sih. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin constraint yang menurut kita nggak guna gitu. Nah, oke, kalau misalnya kita jalanin ya, kita bakal coba untuk test case yang pertama. 2, 2, 1, 6. Nah, Adi gagal menyelesaikan tugas C. Lalu untuk yang kedua, kita masukin 3, 3, 4, 2. Adi gagal menyelesaikan semua tugas. Lalu yang terakhir, 5, 2, 4, 1. Adi gagal menyelesaikan semua tugas juga ya. Nah, jadi mungkin sekian aja untuk penjelasan soal yang nomor 7 ini.